biasanya. Tapi kalau ada di tempat itu biasanya ongkos kirimnya Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya ya di pengantar akuntansi. Sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan perusahaan dagang ya. Sudah membahas juga bagaimana jurnal pembelian dan penjualan dalam perusahaan dagang ya. Tapi sebelumnya marilah kita membaca doa dulu sebelum pertemuan ini dimulai. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, teman-teman, hari ini saya akan membahas berkaitan dengan kemarin masih dalam tahap penjurnalan ya, karena di perusahaan dagang ini sangat berbeda dengan perusahaan yang ada di perusahaan jasa ya. Saya juga sudah memberikan tugas ya berkaitan dengan sistem perpetual ya, baik itu pembelian dan penjualan ya. Lalu juga sebentar saya akan lihat dulu di sini. Nah, ada beberapa hal yang belum saya sampaikan ya, khususnya pada bagian kalau FOB udah ada yang tahu ya, free on board ya. Nah, saya ulangi lagi karena di soal itu kan ada soal yang berkaitan dengan delivery ya, delivery barang dagang. Nah, di sini ada yang namanya ongkos kirim. Nah, teman-teman tahu nggak ongkos kirim itu apa? Nah, ongkos kirim ya, kalau teman-teman suka melakukan pembelian ya secara online biasanya atau secara offline juga tetap harus ada ongkos kirim kalau memang tempat perusahaan dagangnya atau penjualnya itu tidak ada di tempat biasanya. Tapi kalau ada di tempat itu biasanya ongkos kirimnya tidak diambil pada saat itu biasanya ya. Misalnya teman-teman beli kasur di sebuah perusahaan dagang atau tempat belanja gitu ya, di supermarket beli kasur sehingga tidak bisa dibawa ke dalam mobil saudara ya, tapi harus menggunakan pick up. Jadi mungkin muncullah yang namanya ongkos kirim gitu ya. Nah, di sini bisa dibaca berkaitan dengan ongkos kirim ini, pembelian dan penjualan ini seringkali termasuk dengan ongkos kirim. Syarat penjualan ini menunjukkan kapan kepemilikan, jenis, dan kendali barang diserahkan kepada pembeli. Titik ini menentukan pihak pembeli atau penjualkah yang harus membayar ongkos kirim atau bukan, ya. Jadi bisa dinegosiasikan atau bisa dipastikan siapa yang akan dikirim, baik itu penjual atau pembeli ya. Nah, lalu kepemilikan barang ini juga dapat beralih kepada pembeli saat penjual mengirim barang ke perusahaan pengangkutan atau ekspedisi ya. Kalau yang sekarang banyak ya tipe-tipe ekspedisi. Kalau zaman dulu tipe ekspedisi itu hanya Pos Indonesia. Nah, ya kalau surat menyurat, mengirim barang, biasanya dulu waktu zaman saya itu hanya menggunakan Pos Indonesia. Tapi sekarang sudah sangat canggih sekali ya teman-teman ya, sangat banyak sekali yang berkaitan dengan ekspedisi. Mau itu melalui darat, laut, udara, ya sudah banyak sekali ekspedisi. Nah, dalam kasus ini syaratnya dikatakan FOB. Nah, ini saya pernah tanya nih ke teman-teman berkaitan FOB ini apa sih? Free on board, titik pengiriman atau FOB shipping point. Nah, teman-teman kalau mendengar ada FOB shipping point, oh titik pengirimannya di mana ya? Nah, itu kata-katanya ya. Clue-nya ada di situ. Nah, di sini syarat ini berarti bahwa pembeli menanggung ongkos kirim dari titik pengiriman pabrik ke tujuan akhir. Jadi, biasanya kalau muncul FOB di dalam faktur, berarti si pembeli menanggung ada ongkos kirim yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli ya. Tapi kalau misalnya ada FOB dari penjual biasanya tidak muncul FOB di situnya ya. Nah, biaya-biaya ini menjadi bagian dari keseluruhan biaya pembelian persediaan pembeli dan harus ditambahkan ke dalam biaya persediaan dengan mendebit persediaan ya. Nah, ilustrasinya kita lihat ke contoh. Di sini ada yang namanya pada tanggal 10 Juni Solusinet si perusahaan ya membeli barang sebagai berikut. Berarti dia sebagai pembeli atau penjual? Pembeli ya. Nah ya, Solusinet ini sebagai pembeli. Nah, pada tanggal 10 Juni ini dia membeli barang dari CV Digital sebesar 900.000 dengan syarat FOB titik pengiriman. Oh, ada ongkos kirimnya ya. Ongkos kirimnya berapa? Memang tidak dalam satu kegiatan, tapi dalam 10 Juni ini menjadi 2 jurnal. Jadi jangan disatukan jurnalnya ya. Jurnal dulu pembelian, baru ada jurnal untuk pembayaran ongkos kirim ya. Lalu kalau jurnal pembelian apa? Yang seperti biasa ya teman-teman sudah tahu kalau ada sesuatu yang dibeli pada perusahaan berarti akan menambah apa?
persediaan ya, betul, sebesar 900.000. Lalu juga utang usahanya juga kepada CV data digital bertambah ya sebesar 900.000. Nah, ini lalu juga di sini juga untuk ongkos kirim ini bentuknya namanya persediaan ya. Nah, menambah persediaan ya menjadi beban lah gitu ya bagi si perusahaan Solusinet untuk membayar FOB-nya, ongkos kirimnya dalam bentuk persediaan sebesar 50.000 shipping point. Tapi di sini tidak ada shipping point ya. Dia akan menuliskan hanya FOB-nya saja, free on board-nya saja ya. Dengan kas 50.000. Ya, kalau ongkos kirim kan nggak bisa diutangin ya. Jadi harus dibayar cash. Tapi ada juga teman-teman, biasanya ongkos kirimnya sudah termasuk, biasanya suka ada ya kalau di e-commerce seperti Tokopedia atau misalnya di dalam Shopee atau misalnya di aplikasi apa lagi ya Bukalapak gitu ya, itu biasanya si ongkos kirimnya itu sudah termasuk, bahkan kalau misalnya kredit itu sudah otomatis masuk ke kreditnya ya. Jadi biasanya ada komunikasinya dulu apakah akan dibayar cash atau kredit ya gitu, simple. Lalu kepemilikan barang ini dapat dialihkan pada tujuan pembeli ketika pembeli menerima barang. Jadi kan suka ada ya di dalam dus atau misalnya dalam packaging, kalau mau buka harus di video. Nah ini supaya pada saat di tangan si pembeli atau di tangan nanti nyampe di pembeli itu barangnya tidak rusak, terus juga tidak ada komplain retur dan yang lainnya ya. Nah, lalu dalam hal ini syaratnya dikatakan tujuan FOB atau free on board. Syaratnya ini berarti penjual menanggung ongkos kirim barang sampai ke tujuan akhir pembeli. Nah, ketika penjual membayar ongkos kirim, penjual mendebit akun ongkos kirim penjualan. Jadi pada saat si penjual membayar ongkos kirim, kalau tadi kan sebagai pembeli ya, dia akan menambah beban persediaan karena membayar secara cash ya ongkos kirimnya. Tapi kalau dibebankan kepada penjual, namanya beda lagi. Namanya adalah delivery expense atau freight out ya. Freight out ini adalah ongkos kirim penjualan ya. Ongkos kirim ini dilaporkan di dalam laporan laba rugi penjual sebagai beban penjualan. Jadi ongkos kirimnya karena dibebankan kepada pihak penjual berarti menjadi beban penjualan. Ya biasanya suka ada penjual juga menawarkan bahwa ini misalnya barang ini, laptop ini sudah termasuk harga jual dan juga gratis ongkir misalnya karena dibebankan oleh pihak penjual gitu ya. Nah, di sini juga ada contohnya. Solusinya menjual barang sebagai berikut. 15 Juni. Menjual barang kepada CV Kalika Eka Buana secara kredit senilai 700.000 dengan syarat FOB tujuan. Beban pokok penjualnya sebesar 480.000. Karena perusahaan penjual ya, dia otomatis akan menjual barangnya. Otomatis apa yang berkurang dan apa yang bertambah. Ya, seperti biasa. Kalau persediaan berkurang, otomatis piutang perusahaan akan bertambah ya. Piutang siapa? Yaitu piutang CV Kalika Eka Buana. Sebesar berapa? 700.000. Penjualnya bertambah berkurang? Bertambah karena penjualan itu saldo normalnya ada di kredit ya. Penjualan itu sama dengan pendapatan sebuah perusahaan kan menjual ya. Kalau menjual pasti ada pendapatan dalam bentuk penjualan sebesar 700.000. Lalu juga di tanggal 15 di jurnal kembali berkaitan dengan beban pokok penjualannya. Ya di sini beban pokok penjualannya sebesar 480.000. Lalu persediaannya bertambah berkurang ya 480.000 karena bebannya sudah dibayarkan gitu ya. Oke, lalu yang ketiganya ada ongkos kirimnya. Nah, ada Solusinet membayar ongkos kirim sebesar 40.000 untuk penjualan pada tanggal 15 Juni. Berarti si Solusinet ini karena dia sebagai penjual. Ya, kalau tadi sebagai pembeli, sekarang si Solusinet sebagai penjual. Berarti dia membayar ongkos kirim walaupun nanti masuknya akan di laba rugi itu masuknya ke beban penjualan ya. Ongkos kirim berarti beban ongkos kirim ya atau ongkos kirim. Sebesar berapa? 40.000 lalu melalui cash 40.000 gitu ya. Paham sampai sini ya teman-teman ya. Lalu next, nah di sini ada penjual dapat membayar ongkos kirim terlebih dahulu meskipun syarat pengirimannya adalah FOB titik pengiriman. Penjual kemudian akan menambahkan ongkos kirim ini dalam bentuk faktur
faktur ya. Jadi kalau misalnya ada pembelian dan penjualan di dalam sebuah transaksi, itu biasanya ada faktur yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Ada contoh fakturnya, ada nomornya, lalu kuantitinya berapa, tujuannya ke siapa, ongkos kirimnya berapa ya. Di situ ada semuanya secara rinci. Nah, pembeli akan mendebit persediaan sejumlah yang tertera dalam faktur. Jadi, kalau misalnya dapat diskon itu biasanya di faktur juga udah otomatis ada diskonnya langsung gitu ya. Jadi faktur itu menjadi acuan untuk menjurnal atau melaporkan setiap produk yang terjual atau yang sudah terbeli oleh customer gitu ya. Nah, termasuk ongkos kirim, di dalamnya juga ada faktur ya. Syarat diskon atas pembayaran lebih awal tidak akan kenakan pada ongkos kirim yang dibayar di muka. Contohnya, solusinya menjual barang sebagai berikut. Tanggal 20 Juni, menjual barang kepada Pandu Wijaya secara kredit sebesar 800.000 dengan syarat FOB titik pengiriman ya. Fokus. Solusinet ini membayar ongkos kirim sebesar 45.000 dan menambahkannya dalam faktur. Beban pokok penjualannya adalah sebesar 360.000. Gimana nih jurnalnya? Oke, kita masuk ke jurnal. Yang pertama ada penjualan. Penjualan kepada Pandu Wijaya sebesar 800.000 sama ya seperti di atas. Lalu juga beban pokoknya sama 360. Lalu ada jurnal yang berbeda, yaitu berkaitan dengan FOB titik pengiriman atau pembayar ongkos kirim. Solusinya sebagai siapa? Pembeli, penjual. Penjual ya. Nah, karena dia Pak Pandu ini ceritanya pengen langsung sama ongkirnya aja. Seperti saya jelaskan tadi yang pertama, ada juga si pembeli ini pengen disatukan saja dengan kredit pembeliannya. Sehingga piutang usaha di perusahaan Solusinet atas nama Pandu Wijaya bertambah sebesar 45.000. Paham ya sampai sini ya? Karena dia ingin include dengan ongkosnya. Jadi ongkosnya ini dibayar oleh pembeli tapi dibebankan kepada penjual gitu. Karena dia udahlah kagok gitu ya. Udah kredit barangnya udah sekarang sama ongkirnya gitu ya. Sehingga piutang usahanya bertambah tapi si perusahaan penjual Solusinet bayar kepada ekspedisi secara cash gitu ya. Paham sampai sini ya? Itu bedanya dengan jurnal yang sebelumnya. Nah, di sini ada yang namanya dua transaksi perusahaan dagang. Aduh, sebentar ya. Nah, ini dua transaksi perusahaan dagang. Ini yang kata saya berbeda dan bisa berhadapan antara jurnal pembeli dan jurnal penjual atau pembeli. Teman-teman bisa lihat, saya kasih contoh satu ya. Di sini udah ada di buku ya, di buku yang saya kasih waran ya, di situ ada. Saya lupa halaman berapa, silakan dibaca. Nah, di sini ada 1 Juli, CV Stosa menjual barang secara kredit kepada CV Pratama senilai 7.500, misalnya 7,5 juta ya, di sininya dalam bentuk juta. Nah, dengan syarat FOB titik pengiriman N/45. Masih ingat N/45 ya. Jadi dia harus terkirim sebelum 45 hari. Ya, lalu beban pokok penjualannya berapa? 4.500 atau 4.500.000. Sebagai penjual, jurnalnya harus seperti apa? Sebagai pembeli harus seperti apa? Pada saat ada jual yang ada barang yang dijual ya. Bagi penjual, otomatis piutangnya bertambah, penjualannya juga bertambah sebesar 7,5 juta. Lalu juga beban pokok penjualnya bertambah 4,5 juta, persediaannya juga bertambah 4,5 juta. Lalu pembeli gimana? Ceritanya yang pembeli. Pembeli juga akan menambah apa? Karena dia membeli sesuatu, membeli persediaan ya sebesar 7,5 juta tapi menambah utang usaha kepada pihak CV Sentosa 7,5 juta. Udah cukup segitu aja dulu. Kenapa Ibu di situ ada syarat FOB titik pengiriman N/45? Nah, itu syarat FOB titik pengiriman N/45 walaupun belum muncul ongkos kirim itu bisa nanti disebutkannya karena di situ belum ada biayanya belum keluar ya teman-teman, nggak usah nyari biayanya di berapa ya, nggak usah ya, berarti di situ tidak disebutkan gitu ya. Itu contohnya, jadi teman-teman bisa lihat di sini tanggal 2 Juli ya,
Ini sebagai sampel sebetulnya sama seperti yang di atas ya, cuman saya bandingkan kembali gitu ya, dari buku itu dia membandingkan kembali apa perbedaannya jurnal antara penjual dan jurnal antara pembeli. Oke, selesai ya, jurnal perjurnalan sudah selesai di perusahaan penjualan dan baik di pihak penjual maupun pembeli. Nah, di sini di dalam perusahaan dagang ada yang namanya pajak penjualan dan diskon dagang. Ya, kalau sekarang udah naik ya pajaknya 12%, tapi menurut Kementerian Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, ternyata yang 12% itu adalah barang mewah ya, yang berkaitan dengan mungkin kalau pendapatan untuk PPh 21 itu pendapatan yang lebih dari 10 juta dikenakan 12%. Terus juga mungkin yang pendapatannya kurang dari 10 miliar dalam 1 tahun itu tidak kena misalnya gitu ya. Jadi memang 12% ini tidak semua, tapi ya mudah-mudahan kita berdoa saja bahwa pajak ini tidak terlalu mempengaruhi ya terhadap produktivitas kita atau penjual dan pembeli. Nah, di dalam pajak penjualan ini, kebanyakan produk yang dijual oleh perusahaan dagang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN 10%. Ini yang dulu ya, gitu. Jadi saya pakai yang lama dulu gitu ya. Tapi kalau saya 12% tinggal ubah aja, 11% tinggal ubah aja ya. Kewajiban atas pajak penjualan ini timbul saat penjualan terjadi ya. Jadi biasanya setiap penjualan yang dilakukan kepada pihak pembeli itu ada pajaknya, tapi ada syaratnya. Enggak semua item kena pajak. Jadi pihak Direktorat Pajak itu ada syarat khusus yang dikenakan oleh pajak yang tadi disebutkan. Kalau barang mewah, kalau jumlahnya miliaran biasanya ya, atau memang dia melebihi kapasitas gitu, atau misalnya lebih dari 60 juta itu dikenakan pajak sesuai dengan produk apa yang dibeli ya. Saat penjualan tunai, penjualan memotong pajak penjualan ya. Jadi kalau pada saat teman-teman bayarnya tunai, itu otomatis dia kepotong pajak ya. Kayak teman-teman juga kalau makan di resto ada pajak restoran ya. Kalau dulu 11%, nah itu juga sama. Biasanya kita makan misalnya 100.000, ada pajak 11%, berarti misalnya 10-11 ribu ya, atau 13 ribuan misalnya ya. Nah itu sudah include 100.000 itu sudah masuk ke pajak. Berarti kita makannya hanya 90 atau 80 ribuan gitu ya. Nah itu saat penjualan dilakukan secara kredit, penjual membebankan pajak penjualan kepada pembeli dengan mendebit piutang usaha. Penjual mengkredit akun penjualan sejumlah nilai penjualan dan mengkredit pajak pada utang pajak pertambahan nilai ya, atau PPN. Nah, di sini ada contoh penjual akan mencatat penjualan kredit senilai 100.000 ya, yang dikenakan pajak 6% misalnya ya. Jadi ada produk yang dijurnalkan 6%. Jadi tidak selamanya 11-12%, tidak selamanya 6%, tidak selamanya itu sudah diatur oleh peraturan perpajakan di Indonesia atau di internasional. Jadi masing-masing negara punya perpajakan hitungannya tersendiri ya. Nah, di sini penjualan kredit ini senilai 100.000. Berarti kalau penyelesaian kredit piutang usaha misalnya ya, dari area utama ini bertambah 106.000. Kenapa 106.000? Karena sudah include dengan pajak ya. Jadi pajaknya itu 6.000 ya. Nah, 6.000 dari mana? Tinggal dikalikan aja 100.000 dikali 6% ya. Jadi dapat 6.000. Sehingga penjualannya bertambah 100.000, utang pajak penjualannya juga tambah 6.000. Jadi kalau sebagai akuntan, biasanya kalau teman-teman nanti diam di perusahaan restoran ya, atau misalnya di tempat makan yang memang dikenakan pajak gitu ya, UMKM yang besar misalnya. Nah, teman-teman itu harus menghitung akun pajaknya tersendiri. Ada yang masuk ke PPh 21, ada yang masuk PPh ke 23. Kalau PPN kan mungkin PPh berapa? Coba. Nah, cari PPH berapa? PPN berapa? Ya, PPN berarti PPN 11, 12 ya, bukan PPh. Maksudnya pajak pertambahan nilai ya. Pajak pertambahan nilai itu 12%. Jadi masing-masing itu harus kelompokkan, jangan disatukan hitungannya, karena nanti kita bayar pajak itu disesuaikan dengan laporan akhir dari laporan keuangan perusahaan dagang gitu. Nah, ini apabila ada penjualan secara kredit kayak gini, dilaporkan utang pajaknya. Kenapa utang? Iya, karena dia menambah. Dia belum melaporkan kan ke pihak pajaknya, hanya baru disimpan di perusahaan, ada biaya pajak gitu ya. Oke, yang dibebankan dari pembeli.
Oke, biasanya penjual menyetor pajak penjualan yang telah dipotong ke kantor pajak nih ya. Jadi yang menghitung, yang melakukan penilaian berkaitan dengan pajak itu ada namanya kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Ada yang pernah ke kantor pajak? Nah, kalau prodi akuntansi perpajakan harus diagendakan ya, datang ke kantor pajak supaya melihat bagaimana proses perpajakan di Indonesia ya. Pencatatan untuk penyetoran pajak kayak gimana sih jurnalnya? Yang tadi menjadi utang kita bayarkan kepada Direktorat Pajak. Berarti si perusahaan solusinya sebagai penjual datang ke kantor pajak lalu membayarkan utang dengan slipnya, dengan aturan perpajakannya, lalu kita dapat bill paymentnya, kita berikan utang pajak penjualannya sebesar 2.900.000 misalnya ya, dapat utang pajaknya 2.900.000 dari sekian transaksi teh gitu ya, disatukan yaitu sebesar 2.900.000. Harus secara cash, jangan secara kredit ya, nggak ada pemerintah menerima secara kredit ya, jadi dibayarkan secara kredit ya. Pembayaran pajak penjualan dipotong selama bulan Agustus gitu ya, tergantung ya gitu. Itu tentang perpajakan. Jadi nanti kalau ada soal berkaitan dengan perpajakan itu ya. Nah, lalu di sini ada diskon dagang. Diskon dagang teman-teman sudah tahu lah berkaitan dengan trade discount ya. Diskon itu apa sih? Nah, Bapak, Ibu-ibu tuh suka senang diskon ya. Tapi yang saya jelasin di pertama, jangan terlalu terbuai oleh diskon ya. Karena diskon itu bisa menguntungkan atau bumerang buat kita gitu ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar cari diskonnya. Diasumsikan suatu barang memiliki harga katalog 1 juta dan 40% diskon dagang. Penjual mencatat penjualan barang tersebut pada nilai neto 600.000. Dapat dari mana 600.000? Dari 1 juta dikali 40% ya, dikurangi diskon dagangnya 100.000. Nah, 1 juta dikurangi diskon dagang 100.000 sama halnya dikali 40%, sama halnya membeli mencatat pada harga neto 600.000 gitu ya. Oke, sip. Nah, nanti kita lihat di contoh. Contohnya tidak ada di sini ya. Oke, ada di buku ya teman-teman. Jadi intinya kalau yang diskon itu teman-teman lihat dulu diskonnya berapa. Ada juga yang 20% plus tambah 10%. Nah, itu tuh harus diselesaikan dulu persennya, baru dikalikan dulu dengan biaya harga jualnya ya. Jangan harga diskonnya. Nanti jadi salah ngitung ya. Oke, lalu di sini ada contoh laporan keuangan perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa. Lihat di sini. Penjualan. Nah, di sini di akun pertama adalah yang dilaporkan adalah penjualan dengan beban pokok penjualan sehingga mendapatkan laba bruto dikurangi ya. Setelah itu penjualan beban pokok penjualan laba bruto ini harus dikurangi dengan beban operasi atau beban penjualan. Ya, sebutkan ada apa saja bebannya, ada gaji, iklan, penjualan peralatan seperti biasa. Beban pengiriman, ongkos kirim yang tadi ya, sebutkan beban penjualan lain-lain misalnya packaging apa dan yang lainnya masuk ke sini ya. Tinggal dikurangkan sehingga mendapatkan berapa. Di sini juga ada beban administrasi ya. Nah, administrasi beda antara gaji staf penjual dan staf administrasi, beda karena beda divisi ya. Lalu beban sewa, penyusutan, asuransi, pelayanan dan yang lainnya ya. Nanti tinggal dikurangi dapatlah laba operasi ya. Nah, atau juga teman-teman dapat pendapatan beban lainnya. Misalnya seperti di sini pendapatan sewa misalnya ya, ada pendapatan sewa ya, teman-teman dapat menyewakan gitu ya gudang atau apa misalnya, dapat 600.000 lalu dapat beban bunga. Beban bunga itu bukan menguntungkan bagi perusahaan ya, tapi merugikan ya beban bunga itu ya, suka muncul. Nanti cari apa yang dikatakan sebagai beban bunga karena saya tadi nggak bahas ya tentang beban bunga. Jadi kalau ada tinggal disebutkan saja, dikurangi dengan pendapatan sewa sehingga laba netonya sebesar 75.400.000. Ini contohnya aja, jangan ke angka, kita fokus ke strukturnya ya, strukturnya gitu. Ini yang simpelnya ini pendapatan dan beban gitu aja. Lalu laporan ekuitas pemilik sama ya. Nah, di sini laporan ekuitas pemilik, modalnya Kristina berapa, laba netonya ambil dari yang ini. Nah, ya. Lalu juga dikurangi penarikan. Penarikan itu berarti ada private ya. Kenaikannya masuk tinggal dikurangi aja, dapat modal terakhir. Sama seperti perusahaan jasa. Lalu juga kalau posisi keuangan juga sama, tapi dibedakan mana aset lancar dan mana aset tetap. Bedanya di perusahaan dagang ini ada ini, persediaan terakhir ya. Dapat dari mana? Nanti
teliti, dilihat dapat dari mana persediaannya. Coba lihat di sini. Oke, kalau ini modal ya. Oke, biasanya dari jurnal dari neraca saldo terakhir ya. Nah ini, nah lalu juga ada sewa gaji, terus apa yang bedanya? Sama ya. Ada wesel bayar itu pembayaran akhir jatuh tempo 10 tahun. Ini kalau ada kredit ya, kredit yang nggak selesai biasanya ya, wesel, ada utang wesel namanya. Teman-teman bisa cari tadi apa, beban bunga, utang wesel ya, teman-teman cari ya. Nah lalu ada ayat jurnal penyesuaian. Nah jadi udah selesai semuanya laporan keuangan, dapatlah ayat jurnal penyesuaian seperti biasa, atau misalnya sebelum laporan keuangan juga bisa dilakukan ayat jurnal penyesuaian. Bedanya di dalam perusahaan ini ada yang namanya ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Ya, selisih tersebut dinamakan penyusutan persediaan inventory atau kehilangan persediaan. Jadi perusahaan dagang yang namanya banyak produk pasti ada yang hilang. Pasti itu mah ya. Apalagi variatif produknya ya. Satu produk aja hilang dalam kuantiti 10 aja itu sudah mengurangi persediaan ya. Caranya gimana untuk melaporkan? Teman-teman akan fokus pada saldo akun persediaan terakhir yang tadi. 63.950.000, lalu perhitungan fisiknya persediaan yang tersedianya berapa? Sebesar 62.150.000 misalnya ya. Terus kehilangannya berapa? Tinggal diselisihkan saja. Ya, perhitungan fisik itu yang ada di gudang ya. Yang ada di gudang berapa? Kalau akun di persediaannya 63, tapi yang ada di gudang ternyata cuma 62. Nah, sehingga kehilangannya berapa? 1.800.000. Jurnalnya gimana? Jurnalnya hanya beban pokok penjualan saja ya. Nah, jadi beban pokok penjualan yang hilang itu didebitkan, dibebankan sebesar 1.800.000 sehingga persediaannya hilang ya, 1.800.000. Gitu, selesai. Ya. Oke, ya ini latihan yang kemarin sudah selesai. Ya, jadi sampai situ dulu teman-teman, nanti saya akan jelasin berkaitan dengan persediaan juga ya. Sebelumnya teman-teman sudah masuk ya kemarin persediaan, tapi nanti saya akan ulang. Nah, persediaan ini saya ulang saja ya. Di sini ada arus persediaan yang berkaitan dengan yang kemarin dijelasin ya sama temannya. Jika unit dikenakan metode identifikasi, nah ini 10 Mei unit yang terjual dengan 18 Mei, 24 Mei dalam satu bulan yang sama ya. Dalam pertama itu penjualan 20 juta, 20.000. Lalu ini juga sama 20.000, 20.000. Beban pokok penjualnya 9.000, ini 13.000. Lalu 14.000 ya, beda harga gitu ya. Sehingga dapat laba bruto tinggal dikurangi saja ke bawah sehingga dapatlah persediaan akhir. Ini kalau pertanyaannya gimana caranya mencari persediaan akhir? Nah, ini caranya ya. Tapi kalau teman-teman kita langsung ke contoh ini ya, harga unit. Ini cara mencari harga unit ya. Nah, ini harga unit. Saya contohin yang first in first out ya. Nah, ini contoh latihan metode arus biaya. Pada tanggal 8, 15, 26 dalam satu bulan terjadi pembelian 3 kali 1 unit dengan biaya yang berbeda. Yang pertama ada 45.000, 48.000, 51.000 sebesar 144.000. Harga rata-rata per unitnya 144.000 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena unitnya ada 3. Ya, sebesar 48.000 sehingga harga per unit produk tersebut adalah 48.000. Diasumsikan satu unit terjual pada tanggal 27 Februari senilai 70.000 ya. Hitunglah laba bruto. Nah, laba kotor ya bulan Februari. Nah, berapa nih menggunakan FIFO, first in first out misalnya. Nah, first in first out-nya 70.000 berarti apa? Diasumsikan tadi tanggal 27 setelah tanggal 26 pembelian terjadi ada unit yang terjual sebesar 70.000. Berarti 70.000 dikurangi 45.000. Dapat dari mana 45.000? Yaitu dapat dari harga pertama ya. Kan first in, harga yang pertama berapa? 45.000. Tinggal dikurangi sisanya berapa? 25.000. Sehingga persediaan akhirnya 48.000 dapat dari sini ya, ditambah dengan 51.000. Ada yang tahu 51.000? Dari persediaan akhir ya. Nah, pembelian terakhir berapa? 51.000 sehingga jumlahnya 99.000. Jadi first in, first out. Pertama datang, pertama keluar gitu ya. Nah, lalu juga ada biaya rata-rata tertimbang. Bedanya gimana? Ininya sama, menggunakan yang terjualnya berapa, tapi menggunakan biaya yang kedua. Nah, biaya kedua berapa? 48.000 sebesar 22.000. Lalu persediaan akhirnya gimana?
dapat dari harga unit ini ya. 48.000 dikali 2. Kenapa 2? Karena dari tanggal 15 sama tanggal 26. Jadi sisanya ada 2 karena yang ke 1 sudah dihitung ya. 99.000 sehingga 96.000. Gitu ya. Oke, ini kalau mencari persediaan akhir. Oke, ini unitnya ya teman-teman. Nanti saya ulang lagi deh ya. Yang penting teman-teman, nah ini jurnalnya gimana? Nah ini yang first in first out. Ini sudah dijelaskan kemarin sama temennya ya. Nah ini sudah dijelasin dari mulai 1 Januari 1000 unit dengan harga 20.000. 4 Januari terjadi juga ada beban pokok penjualan 700 dengan harga 20.000 sama ya. Sehingga 1000 dikurangi 700 sama dengan 300 unit. Karena beban pokok penjualan itu mengurangi persediaan ya, sehingga sisanya 300 dikali 20.000 sisanya 6 juta. Nah, tanggal 10 terjadi ada pembelian tambahan persediaan ya. Nah, berarti 500 ditambah dengan harga yang sama 22.400 ya, 11 juta. Tinggal turunin dulu 300 dikali 20.000 sebesar 6 juta. 500-nya turunin dengan harga yang berbeda gitu ya. Lalu Januari ada beban pokok lagi, di mana ada pembelian pasti ada beban pokok ya. Di sini ada beban pokok 300 dengan harga 20.000. Harus dihabiskan dulu beban pokok yang pertama supaya segera terjual barangnya ya, sebesar 6 juta. Sehingga ada juga tanggal 2 Januari ini ada jurnalnya ya di buku ya. Nah, di sini ada nggak sih? Nah, tanggal 2 coba. Nah, di sini ada jurnalnya. Nah, ini ya. Nah, ini jurnalnya ini. Ini nggak sih ini ya? Di atasnya jurnalnya ya, teman-teman. Aduh, ini kursor saya nggak benar. Nah, ini jurnalnya teman-teman. Nanti teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini ya, lihatnya ya. Nah, tadi tanggal berapa? Tanggal 10 Januari ya. 10 Januari itu sebentar, 10 Januari. Nah, dilakukan pembelian senilai 11.200.000. 500 unit dengan harga per unitnya 22.400. Benar ya? Nah, coba lihat ke bawah. 500 22.400 ya. Lalu juga sebentar, naik lagi ke atas. Nah, di sini setelah pembelian, pelaporan persediaan ditulis ke dalam 2 baris ya, yaitu 300 unit. Jadi harus dilaporkan dulu persediaannya, dihilangkan dulu ya. Yang 300 ini dan 20.000 yang tadi ya merupakan persediaan awal dan jumlahnya 11.200.000. 500 unit dengan biaya per unit 22.400 merupakan pembelian pada 10 Januari gitu ya. Oke, selesai. Baru tanggal 22 Januari sebanyak 360 unit terjual dengan harga 30.000. Coba lihat, terjual ada. Oke. Nah, ini mengurangi ya. 500 ini dikurangi dengan 60 ini. Nah, 22 Januari terjual. Berarti ada beban pokok ya. Beban pokok. Sini berapa? 240 ya kurangnya ya. 60-nya belum terjawab ini sebentar. Oke, 60.000 dulu ya. Nah, dikurangi dulu yang 60 unit ya, lalu nanti 440 mengikuti yang di bawah ya. Nah, sisanya. Nah, ini. Sebentar. Aduh, sebentar. Ini kursor saya nih. Nah, 60 ini dia terjual sehingga beban pokoknya juga keluar ya sebesar 1.344.000. Nah, 500 ini dikurangi 60 sisanya berapa persediaannya? 440.000 dengan harga yang ini ya. Lalu tanggal 28 terjadi juga ada penjualan juga ya. Penjualan sebesar 240 unit. Nah, dengan harga 5 juta 376 dia mengurangi 440 dikurangi 240 sehingga persediaannya sisanya 200 dikali 22.400 4.480 selesai ya. Setelah itu terjadi ada pembelian benar ya tanggal 28 Januari. Nah, 28 Januari dan 30 dicatat dengan cara yang sama ya. Nah, 31 Januari setelah penjualan persediaan. Nah, ini ya. Oke. Nah, 600 dari sebentar. 600 dari mana ya? Ada yang beli kayaknya nih ya, ditulis ya. Oke, terjadi pembelian saldo akhir 31 Januari 18.460 saldo terdiri atas 2 lapis persediaan. Pada tanggal 28 Januari sama. Oke, 30
Januari juga dicatat dengan cara yang sama ya, gitu. Jadi ini terjadi lagi ada pembelian 600 ceritanya dengan biaya yang berbeda. Ini turunin lagi 600 gitu ya, sehingga jumlahnya berapa tinggal disaldokan saja ya. Mana jumlah beban pokok penjualan dengan persediaan terakhir sebesar 1860 gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi sampai situ dulu. Metode rata-rata tertimbang bedanya hanya pada ini. Oh, nih kalau ini contohnya beda lagi ya. Jadi saya harus tersendiri. Kalau tadi udah ada jurnalnya, jadi kita selesai dulu di first in first out dulu ya. Oke, itu saja teman-teman yang harus saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.